Lanjut, Hanabi sadar kalau Soma ada di sana dan tanya apa yang dilakukan Soma sama Fumi di sana. Dan Hanabi berjanji kalau dia bakal menunjukkan balas dendamnya ke Soma. Tapi Soma bilang kalau soal setelah berpisah dengan Hanabi, hidup Soma lebih baik. Hanabi yang dengar itu kesel dan menyuruh Soma bersiap untuk balas dendam dia nantinya. Lalu dia pergi. Fumi jelas tanya bagaimana kondisi Soma. Soma bilang nggak apa-apa dan berterima kasih ke Fumi. Ya, cihui. Lalu ke pesta karaoke dan mereka memberikan MVP ke Soma. Semuanya berterima kasih ke Soma, tapi Soma balas itu juga kerjasama mereka. Yang lainnya jelas terharu dengan perkataan Soma. Lalu pas Soma dan Fumi lagi membicarakan lagu kesukaan mereka, Haisuke malah menyanyikan lagu Patah Hati. Dan pas bernyanyi, Haisuke berterima kasih ke Soma karena dia, Haisuke, bisa balas dendam ke Taichi. Yang lainnya jelas makin terharu dengan kebaikan Soma. Soma jelas merasa malu. Fumi juga bilang kalau Soma itu hero dan bilang kalau hari ini Soma itu keren banget. Karena pas Fumi melihat Soma lari, dada dia merasa kyun-kyun. Ya, jatuh cinta lah. Soma juga merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan. Jelas Soma senang melihat yang lainnya bersenang-senang. Lalu Soma pergi ke WC dan di perjalanan dia mendengar murid cewek lain menghina grup Minaguchi. Karena grup cewek itu benar-benar memaksa mau dekat dengan Soma. Dan Soma seperti sok mendengar perbincangan mereka. Dan mereka berdua adalah Daidoji Erika dan Agawa Mirai. Lalu mereka menjelekkan Minaguchi. Lalu Erika bilang kalau dia benci dengan keberadaan laki-laki. Dia itu jijik. Dan bilang kalau seharusnya cowok itu cuma ada di 2 dimensi. Soma jelas balik dengerin perkataan itu. Tapi pas kedua cewek itu balik ke ruangan karaoke, mereka cute doang. Lalu mereka selesai karaoke-nya. Grup Minaguchi senang banget karena bisa dekat dengan Soma. Dan cowok lainnya mengajak Soma karaoke para cowok saja. Soma jelas menerimanya. Tapi tiba-tiba dia merasakan bayangan bergerak di gang belakang dia. Fumi jelas sadar dengan kegelisahan Soma. Soma mengira itu pasti kucing saja. Lalu Fumi mengajak Soma berjalan bareng pulangnya. Tapi Soma bilang kalau dia bakal mengantar Fumi ke rumahnya. Fumi yang terpesona balas sambil malu karena Soma selalu membuat hati dia kyun-kyun. Yah, gitulah. Lalu di belakang gang, siapa lagi kalau bukan Hanabi si babi. Dia mulai bergumam kalau cuma dirinya saja yang boleh dekat dengan Soma. Dan dia harus mengambil kembali Soma. Dan dia akan membuat orang yang dekat dengan Soma menyesal. Ah, babi. Lalu besoknya, guru memberitahu kalau ada surat yang dikirim yang berisikan tuduhan pembulian. Dan itu surat membuli Erika. Soma merenung, dia tidak tahu siapa Erika itu dan sadar kalau dia adalah orang yang menjelekkan teman sekelasnya kemarin. Dan gurunya meminta murid untuk setidaknya mengetahui siapa pelakunya itu. Tapi tidak ada yang angkat tangan, jadi guru yang sadar kalau tidak ada yang akan mengaku dan bilang kalau sampai masalah ini selesai, kemungkinan perkemahan sekolah akan ditiadakan. Para murid jelas kaget. Tapi 5 hari kemudian ada surat lagi yang muncul. Tapi ada nama pelakunya. Dan guru menyuruh pelakunya menyerahkan dirinya sendiri. Tapi tidak ada yang mau maju. Jadinya guru memanggil langsung. Dan itu adalah Fumi. Dan menyuruh dia ikut ke ruang BK. Fumi jelas bilang kalau itu bukan dia. Soma juga mau menolong Fumi. Tapi gurunya tetap membawa Fumi pergi. Jadi setelah Fumi dibawa pergi, yang lainnya mulai membicarakan Fumi dengan Erika, yang dimana jelas berbeda banget. Haisuke juga khawatir soal itu, Soma juga sadar. Dimana kalau ada yang dibully di kelas ini, seharusnya murid lain tahu. Tapi di kelas ini tidak ada yang tahu. Apalagi Fumi bukan orang yang suka membuli. Haisuke bilang ini sangat mencurigakan. Lalu pas Fumi balik ke kelasnya dan pas duduk dia menulis ke Soma kalau dia bukan pembulinya dan meminta Soma percaya ke dia. Soma jelas percaya dengan Fumi. Fumi menangis mendengar perkataan Soma. Dan Soma sadar ketika dia melihat air mata Fumi bahwa dia akan terlibat dengan masalah ini. Lalu Haisuke kesal dengan gurunya
Karena sebelum kelas selesai, guru bilang kalau dia sudah mendengar penjelasan Fumi, tapi itu belum bisa diselesaikan. Makanya semua murid disuruh menulis apa yang mereka tahu soal kejadian ini. Dan diperjelas lagi, sampai masalah ini selesai, perkemahan sekolah akan ditunda. Lalu Haisuke, Soma, dan Fumi mulai membicarakan soal kejadian ini. Dan Fumi minta maaf karena membawa mereka ke masalah ini. Soma yang melihat Fumi menangis ingin segera menenangkan hatinya Fumi. Lalu mereka membahas surat itu, yang dimana suratnya diberi sama Erika sendiri pas ada yang menjenguk rumahnya. Dan di surat itu ada nama Fumi sebagai pelakunya. Jadi karena nggak nyambung sama sekali, Soma menyarankan mereka ke rumah Erika saja. Fumi merasa gugup dan berkata, mungkin tanpa dia ketahui, dia sudah menyakiti perasaan Erika. Makanya dia ingin minta maaf secara langsung. Lalu di rumah Erika menyuruh mereka pulang dan bilang kalau Fumi selalu membuli dia secara verbal. Dan dia membentak Fumi dan menyuruh Fumi minta maaf di depan semua kelas. Soma merasa ini aneh. Ketika Erika tidak ada di kelas untuk menerima permintaan maafnya, terus apa keuntungan Erika jika dia diberi minta maaf sama Fumi yang gak punya masalah dengan dirinya? Lalu Soma merasa ada yang aneh dan dia melihat ada orang yang lari. Soma jelas mengejarnya dan dia menangkapnya. Siapa lagi kalau bukan Hanabi di sana. Soma mengira kalau Hanabi punya ikut campur dengan masalah pembulian Erika ini. Apalagi Hanabi merasa senang didekati sama Soma. Dan Hanabi malah sok menggoda Soma untuk minta maaf ke Hanabi. Memang babi nih cewek. Soma jelas menolak perkataan Hanabi dan Soma langsung tanya kalau kasus pembulian di kelas dia ini apa Hanabi ikut campur. Hanabi sok nggak tahu dan Soma seperti mengancam Hanabi. Dan Soma bilang berhentilah bersikap mengetahui apa yang Soma pikirkan. Hanabi malah tertawa dan bilang kalau cuma Soma yang tahu soal dirinya. Dan Hanabi jelasin lagi rencana dia ke Erika untuk mengacaukan atmosfer kelasnya. Dan Hanabi malah senang karena rencana dia berhasil. Soma tanya apa ini untuk balas dendam ke dia. Hanabi bilang iya. Dan Soma akhirnya tahu kalau pelaku sebenarnya adalah Erika itu sendiri. Karena dia menghancurkan atmosfer kelasnya sendiri. Jadi, Soma yang sudah gak punya urusan lagi dengan Hanabi mau pergi. Tapi Hanabi malah ngajak Soma pulang bareng. Jelas, Soma menolak dan bilang kalau dia cuma menyelesaikan masalah di kelas dia saja. Hanabi malah marah dan tanya, bukannya dia cuma balikan sama Hanabi. Soma tahu kalau ini keinginan Hanabi untuk melihat dirinya. Tapi dia marah ke Hanabi karena beraninya menyakiti perasaan Fumi. Dan Soma memikirkan balasan yang cocok untuk perkataan Hanabi. Dan bilang dia menyuruh Hanabi menambah teman bukan musuh. Seperti yang Soma lakukan. Hanabi marah dan bilang kalau mereka nggak akan bisa seperti dulu lagi. Tapi Soma sudah nggak peduli lagi dengan Hanabi. Lalu, Soma balik ke Fumi dan minta maaf ke Fumi. Karena penyebab masalah ini adalah Soma mendadak putus dengan Hanabi. Tapi, Fumi bilang kalau itu bukan salahnya Soma. Soma juga akan memberitahu kalau Hanabi yang membuat Erika mau berbohong. Dan Soma sendiri akan mengurus permasalahan ini. Fumi mau membantu, tapi Soma yang akan mengurusnya sendiri. Tetapi Fumi masih merasa khawatir dengan Soma. Apa dia nggak apa-apa dengan Hanabi? Soma cuma bisa merenung kalau dia tidak ingin Fumi mengetahui permasalahan psikologi yang dilakukan Hanabi ke dirinya. Dan berjanji ke Fumi akan memberitahu semuanya setelah masalah ini selesai. Lalu besok sepulang sekolah, Soma sudah menunggu Mirai. Dan Soma bertanya soal Erika. Dan Soma berharap bisa mengetahui nama sosmednya Erika. Mirai terus menolak karena itu melanggar aturan, tapi Soma nanya, bukannya Mirai itu temannya Erika. Tapi Mirai bilang kalau mereka cuma teman sehobi. Jadi karena Mirai terus menolak untuk menolong, Soma menggunakan taktik apa yang dia dengar pas karaoke dulu tentang mereka berdua yang membenci teman sekelasnya. Mirai jelas kaget dengan perkataan Soma dan Soma seperti mengancam Mirai kalau dia bakal bilangin ke teman sekelasnya.
Mirai bilang kalau Soma nggak punya bukti. Tapi Soma bilang dia tinggal bilang saja ke semua orang. Apalagi suasana kelas lagi panas-panasnya. Apalagi Mirai dekat dengan Erika. Pasti Mirai bakal dengan mudah dibenci sama semua orang. Jadi Mirai sekarang mau membantu kalau Soma nggak menyebarkan soal percakapan dia. Mirai ini tidak mau terlibat dengan masalah ini. Dia juga ketakutan kalau nama dia bakal jelek di kelasnya. Soma berjanji nggak bakal memberitahu orang lain. Dan Soma mengerti kalau Mirai ini mau dekat dengan yang lainnya. Makanya dia mencemooh mereka dari belakang. Ikemen lah. Mirai langsung luntuh hatinya dan mulai ngomongin hal aneh. Lalu dia bakal membantu Soma dari belakang. Dan rencana kedua Soma adalah dia bakal berpura-pura menjadi Hanabi agar Erika mau menurunkan penjagaannya. Dan Soma berhasil memancing Erika. Oke, sekarang mereka chat-chatan, tapi karena terlalu banyak yang dibilangin kejadian yang kemarin itu, jadi gue persingkat saja. Jadi Hanabi atau Soma bilang kalau Fumi bakal minta maaf langsung di depan kelasnya. Erika jelas senang banget mendengar itu dan mulai menjelekkan Fumi. Dan Hanabi nanya apa Erika masih tahu tindakan selanjutnya. Erika tahu dan bilang kalau dia tinggal mengirim tangan dia yang berisi barcode saja untuk mengancam sekolah. Dan Erika senang banget karena bisa menghancurkan dharma sekolah mereka. Jadi Hanabi meyakinkan Erika untuk pergi ke sekolah besok agar bisa melihat Fumi yang minta maaf. Dan Erika bakal pergi besoknya. Lalu besoknya Soma mengobrol dengan Fumi dan memberitahu kalau Erika bakal datang ke sekolah dan meyakinkan Fumi kalau masalah ini bakal selesai hari ini. Dan Fumi merasa senang kalau Soma selama ini tidak membenci Fumi. Ya PDKT lah, kelas banget. Lalu mereka balik ke kelas dan Erika beneran masuk ke kelasnya dengan wajah yang songong itu. Tapi segitu aja dulu. Kalau kalian suka sama konten gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.